وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kembali kita senantiasa selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, kesehatan dan kelapangan. Yang paling bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembacaan kitab kita minggu tadi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin. Wa aktsir min talibil ulumi wal muraqaqati lil qulub al mujahadatu fid dunya al muraqaqatu fil akhirah al mudzakaratu lil maut wa ma ba'dahu. Minggu kemarin kita disuruh menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang wajib dituntut. Kemarin menyampaikan pertama adalah ilmu tauhid, bagaimana mengesahkan Allah dan kenal dengan Allah. Yang kedua adalah ilmu fikih, bagaimana beribadah dengan benar. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf, bagaimana agar ibadah kita itu bersih dan tidak ada apapun penyakit hati. Minggu kemarin telah belum jelaskan. Kita lanjutkan pada malam hari ini. Di antara ilmu yang dituntut itu disuruh apa? Wa aktsir min talibil ilmi muraqaqati lil qulub. Dicari menuntut ilmu itu, cari ilmu yang melembutkan hati kita. Karena sentral daripada manusia ini adalah hati. Maka kata Rasulullah, apabila hati itu baik, maka semuanya akan baik. Apabila hati itu rusak, maka semuanya akan rusak. Maka yang dicari ilmu itu bagaimana melembutkan hati kita. Ciri orang hati lembut itu pertama, apabila bermaksiat kepada Allah ada rasa penyesalan dan ada rasa takut dan ingin segera bertobat kepada Allah. Itu ciri hati orang lembut. Jadi bila ingat agawi maksiat, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, ada penyesalan dalam hati, ada rasa takut dan bersegera bertobat kepada Allah. Itu ciri hati yang lembut. Yang kedua, ciri hati yang lembut itu apabila dia mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, ada rasa kebahagiaan di dalam hatinya. Rohaninya itu tenang, jiwanya itu tenang, dan ada kenikmatan dalam ibadah. Makanya malam Jumat kemarin disampaikan di Masjid Nurul Islam, salah satu tanda amal ibadah itu diterima oleh Allah itu ada kebahagiaan, ada rasa manis, ada rasa nyaman tatkala melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ciri orang hati yang lembut itu sering menangis. Bukan menangis kita di orang utang. Bila ingat kawan dosa, kadang-kadang tipikal di mata, rasa takut, berharap dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Rasa kepikiran diampuni Tuhan doa, dosa takutnya luar biasa. Maka tidak terasa air mata yang berjatuhan. Kenapa? Karena mengenang dosa dan maksiat
luluh, itu tanda orang hati itu lembut. Jadi ini kalau kita introspeksi kepada diri kita, berarti mafhum mukhalafahnya bila ada kayak ini berarti hati kita ini keras. Hati keras apa? Menggawi maksiat, menggawi dosa, memakan hak orang lain pada bersembahyang, menzalimi orang lain, ada rasa kepikiran. Malah bangga dengan dosanya, berkisah tentang dosanya kepada orang lain. Jadi hati keras hati. Apabila dia menggawi taat, ada kebahagiaan biasa saja. Bahkan tak kalau menggawi taat ada kegelisahan, ada nyaman. Ibadah itu ada nyaman, sujud itu ada nyaman, salat itu tidak nyaman, zikir itu tidak nyaman, puasa itu tidak nyaman, baca Quran itu tidak nyaman. Mulai ini bertanda hati kita keras. Dan ini perlu diobati. Cuma kadang-kadang kita kalau penyakit fisik itu cepat banget mencari obat. Ya, bulan pulang. Ya, kalau sakit apa-apa, sampai setengah jam cari obat begitu. Ya. Apalagi sakit gigi, makin aneh, penyakit banget. Cepat mencari obat kemana-mana obatnya. Jadi kadang-kadang kita merasa ibadah kali ini kita ada berpikir kenapa gitu. Pasti ada sesuatu yang ada dalam diri kita. Dia mencontohkan kemarin itu. Ini bisa apa? Ini teh. Gulanya sendok sudah habis. 2 sendok. Lalu rasanya hambar. Pada standarnya harusnya apa? Gulingan. Harusnya apa? Urut rasani hambar rasa. Berarti ada sesuatu dalam diri ulun ini. Selayaknya ini manis, urut rasani ada manis, berarti ada sesuatu, minimal ada penyakit yang membuat rasa itu hilang dalam diri. Begitu juga kita beribadah. Ini menasihati diri ulun terutama. Kalau selama ini kita beribadah, rasa kada nyaman, rasa gelisah, hendak lakas terus turun. Subhanallah 33 kali itu rasa kalawasan. 3 kali angkat tasbih balik juga. Rasa nyaman. Boleh jadi ada sesuatu dalam diri kita. Seyogianya taat kepada Allah, dekat kepada Allah itu nyaman. Kita ada nyaman. Ini perlu diperiksa apa yang ada dalam diri kita. Jadi ilmu yang kayak itu perlu dicari, yang melembutkan hati kita, yang mengingatkan kita kepada Allah. Bukan ilmu yang membuat kita sombong. Bahaya. Apa yang mengaji ketuhanan kayak ini yang sampai seorang aja. Ada ini sampai seorang. Nah, kalau nggak ada mau lagi, orang-orang apa ada pelanggar? Imam belum sampai. Jadi orang imam sampai dia datang imam. Dia sudah awal cuma imam mengikut dia sampai sampainya. Apalagi merasa seorang berisi ilmu, mimpi orang tersembah marahnya juga. Hati-hati. Jadi yang mencari itu, makanya mencari kasab itu di dalam hikam itu apa ya? Mencari karamat-karamat dunia itu kali dianjurkan. Yang dianjurkan itu bagaimana kita memperbaiki aib diri kita itu. Berarti seorang merasa kayak apa ibadah kita ini? Biar merasakan tentang ibadah, biar lu merasakan tentang ibadah lu dilakukan kerang putih kayak ibadah kita selama ini. Nyaman kan ada rasa manisnya ada.
ada rasa kebahagiaan kadang. Bila dia ada, pada hati kita keras. Siapapun dia. Kita kadang-kadang kadang-kadang imam terpanjang ayat sedikit ini semua main. Maka kalau mainnya waktu sembahyang tuh, mengulurkan dari imamnya, siapa imam? Padahal itu muara ilmu cari. Karena kata Rasulullah, "Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wa la takun khamsan mutahib." Kata Rasulullah, siapapun kita, apapun status sosial kita, jangan lepas daripada yang 5 macam. Yang pertama, kun aliman. Yang pertama, jadilah orang yang alim, berilmu maksudnya. Tentunya ilmu yang diamalkan. Yang kedua, kalau kalian bisa jadi orang alim, au muta'alliman, orang yang belajar. Kalau kalian jadi orang yang belajar, nah ini insya Allah dia termasuk yang ketiga, au mustami'an, atau menjadi orang yang mendengar. Kenapa? Dia merasakan seorang, bila kita ini kada pernah mendengar nasihat agama, kada pernah mendengar tentang akhirat, kada pernah mendengar bagaimana kedekatan diri kepada Allah, bagaimana tentang kematian dan sebagainya, kita pasti disibukkan dengan dunia dan ada habis waktu mengejar dunia. Kita lupa tujuan hidup kita bukan dunia, tujuan hidup kita adalah akhirat. Jadi kalau mendengar itu kan sering sampaikan, minimal tajdidul iman, bisa memperbaharui iman. Kenapa? Karena ilmu itu adalah santapan rohani. Santapan rohani itu asupan rohani itu ilmu dan amal. Kalau jasadnya makan, tidur, olahraga. Tapi kalau rohani ilmu dan amal. Bila orang itu kada mendengar ilmu, kada mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti hatinya akan berusak dan pasti akan keras. Maka alhamdulillah, pada awal setiap hari seminggu sekali, alhamdulillah. Pada awal seminggu sekali, setengah bulan sekali, ada juga mendengar. Pada awal setengah bulan sekali, ya sebulan sekali, alhamdulillah. Pada awal sebulan sekali, setahun sekali. Hari raya ini akan berubah. Lalu yang kedua, disuruh mencari ilmu yang apa? Al-ilmu al-mujahadatu fid dunya. Disuruh mencari ilmu itu apa? Al-mujahadatu fid dunya. Sekira kita juhud dengan dunia. Ingatkan, konsep juhud itu, nilai juhud bahasa Banjar lah. Konsep juhud itu pertama, dia mengambil dunia sekedar hajatnya, itu pertama. Yang kedua, ada konsep zuhud itu, dia memiliki dunia, dia memiliki kekayaan, rumahnya besar, duitnya banyak, tapi hatinya tidak tertakluk dengan dunia, dan dunia itu tidak mendahului ibadah kepada Allah. Ini zuhud. Makanya kalau tidak salah di dalam kitab Muqasyafatul Qulub itu ditanya, mana yang lebih mulia, kaya syukur, miskin sabar? Orangnya sugih tapi syukur, atau miskin sabar? Maka di dalam Al-Quran semuanya mulia di sisi Allah. Orang yang miskin sabar mulia, orang yang sugih syukur mulia. Tetapi mohon maaf, kalau miskin sabar itu manfaatnya untuk dirinya. Iya. Orang itu miskin sabar, bagus. Ada mengeluh, ridho menerima apa yang ditentukan oleh Allah. Kadang mengeluh dengan ketentuan Allah, bagus. Tapi manfaatnya hanya untuk dirinya. Tapi kalau orang sugih syukur, itu ada manfaat dari orang lain. Ini orang sugih syukur, berarti orang syukur apa? Hartanya digunakan untuk membangun masjid, membantu orang lain, syukur. Hartanya digunakan apa? Untuk kemaslahatan umum, syukur. Maka
kalau orang sugih syukur baik, orang miskin sabar baik. Cuma sekali lagi, kalau miskin sabar itu hanya untuk diri, tapi kalau sugih syukur itu bermanfaat bagi orang lain. Dan ulun yakin di masjid kita ini tanpa orang kaya yang syukur mungkin tidak terbangun. Jadi boleh aja sugih itu, boleh aja sugih itu. Yang kada boleh dengan kekayaan itu merupakan Allah. Dengan kekayaan itu hati takluk kepada kekayaan itu, habis waktu dan tenaga dan pikiran hanya mencari kekayaan, menghalalkan segala macam cara. Yang penting sugih, yang penting banyak duit, itu benar-benar. Jadi dicari sekira hati ini kada bertakluk sama dunia. Kita kan kadang-kadang ada orang yang ada khawal meninggalkan gawian, asa sayang banget. Bahkan mohon maaf meninggalkan toko, meninggalkan usaha pada kawan. Bahkan yang menunggui itu pun harus orang yang dipercaya. Bila ada dipercaya pikirannya layau, bisa diambil duit, gelisah, tertipu dengan itu. Karena cukup waktu mencari. Jangan hawa hari raya buka, hari raya buka. Cukup, bukan melarang ada. Artinya apa? Hati kita ini selalu bertakut dengan dunia ini yang terlalu. Tapi kalau kita mendapatkan dunia, apalagi mencari tujuannya apa? Biar begawi tujuannya yang pertama adalah escape apa? Kenapa dia mencari? Sekira akan merepotkan orang lain disuruh. Kenapa dia mencari? Sekira akan berharap pemberian orang. Kenapa dia mencari? Sekira akan meminta-minta disuruh. Apalagi mencari tujuannya hijul Islam untuk meninggikan agama Islam, mendapat rezeki, aku bisa membantu untuk syiar Islam, disuruh. Yang disuruh mencari ilmu ini kayak apa? Hati kita ini kada bertakluk dengan dunia. Ini ada juga orangnya miskin itu mah pikirannya dunia aja, tapi ada orang yang sugih biasa-biasa saja. Lalu selanjutnya ilmu yang dicari itu adalah ilmu yang bagaimana menyenangkan kepada akhirat. Sekiranya kita belajar hadir ke majelis ilmu itu membuat kita itu gemar untuk akhirat, memikirkan kayak akhirat. Karena sering sampaikan kalau rezeki dunia itu ada yang menjamin sudah. Wa ma min dabatin fil ardi illallah rizquha. Tidak ada makhluk yang melangkah di permukaan bumi ini kecuali sudah menjamin rezekinya, kata Allah. Tapi kalau kita husnul khatimah, mati membawa iman kada, kayak apa di alam kubur, masuk surga kada, itu kada ada yang menjamin. Maka bagaimana kita mencari ilmu, bagaimana menyelamatkan kita tatkala kita berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekira senang dalam akhirat, sekira memikirkan untuk kembali kepada Allah. Seyogianya kalau pulang itu kan senang, seyogianya. Coba kalau orang pulang kampung, kira-kira senang atau tidak? Senang, pulang ketemu dengan keluarga. Atau biasanya kita waktu SD itu ada pelajaran yang kalian disenangi itu. Misalnya gurunya kayak kandangan, soalnya pengumuman hari ini libur, gurunya kada turun, pulang. Bingung nggak? Bingung nggak? Seyogianya kan pulang itu senang. Kalau malam hari ini kita dipanggil oleh Allah, kira-kira senang atau tidak? Yang membuat senang atau tidak senang itu karena kita merasa pada kita kurang. Karena dalam kita yang dipikirkan dunia. Maka bagaimana ikmal di dunia kita di muqam kita lihat. Beramallah kamu di dunia
saudara berapa lama kamu hidup di dunia? Tidak lama hidup di dunia. Wa amal li akhiratika biqadri maqamika. Beramal untuk akhirat kamu berapa lama kamu tinggal di sana. Artinya apa? Kalau tahun dunia hanya sebentar, akhirat untuk selama-lamanya, maka bagi orang yang memiliki akal yang dipikirkan itu kayak apa yang nyaman untuk hidup selama-lamanya, yaitu akhirat. Bukan di dunia ini ada usaha, wajib berusaha, wajib berdoa, wajib berikhtiar. Tapi kalau rezeki kita begini saja bersama baik kepada Allah, mudah-mudahan yang diridhai oleh Allah selesai. Kalau usaha mencari ada halal. Kenapa? Karena tujuan kita adalah akhirat. Lalu selanjutnya yang dicari ilmu itu apa? Yang mengingatkan kita al-mudzakkar bil maut wa ma ba'dahu. Yang dicari ilmu itu bagaimana yang mengingatkan kita kepada kematian dan sesudah kepada kematian. Jadi saya sering sampaikan yang paling dekat dengan kita ini apa? Yang paling dekat dengan kita apa? Kematian. Itu yang paling parah dengan kita, kematian. Kita akan tahu sedetik habis ini, kita akan tahu sejam habis ini, kita akan tahu sebulan habis ini. Tapi yang pasti kematian itu pasti akan datang, dan kapan, di mana, dan bagaimana caranya kita mati kita tidak tahu. Tapi yang pasti kematian pasti akan datang. Wahbib masyikta isma syikta fa innaka maitun wahbib masyikta fa innaka mutarriqatun wa'mal masyikta fa innaka bazilun isma syikta. Ini malu suatu kipas biaya harus kita sayang. Saya bakal nyuruhnya tuh. Ada apa? Sampai mana tadi? Sampai melatuk. Jadi ulang ingat kipasnya ada kisah. Mulai berbagai syarat. Mulai. Mulai pertama tadi mulai. Jadi ada orang tua apa ini ke Jakarta, habis duit, cuma kayak apa sekira kau beli bulan kipas ya sih. Kipas apa? Kipas anti rusak. Ini bulan kipas ini kipas apa ya? Kipas apa kayak gitu, kipas kanan tuh lah. Pokoknya ini kipas Presiden harganya 10.000 dan anti rusak, belum rusak dikembalikan diganti 100.000. Ada rusak selama hidup gitu. Banyak orang bawa paling 10 menit ada mengandalkan ngeramput dia ini hanya kali kesan rusak gitu. Kemudian Sidin jika pada mana pun cara memakai. Saya kira ada rusakin kipasnya dia makan apalagi itu kisah Jawa dari video itu kayak ini kapal tidak ada rusak apalagi ya rusak ya. Jadi pada isma syekta fa'inaka maitun wahbib masyekta fa'inaka mutarikun wa'mal masyekta fa'inaka baziyun bih. Kata Nabi nasihat kepada Rasulullah, hiduplah semau kamu, suatu saat kamu pasti akan mati. Jadi nasihat yang paling berharga itu adalah mengingat kepada kematian. Itu nasihat paling berharga. Bila kita bilang koler, sembahyang, bayangkan kayak apa kena mati itu nah. Kayak apa kena dimandikan orang, kayak apa kena dikapani orang, kayak apa kena meninggalkan harta, meninggalkan bini, meninggalkan anak. Maka yang paling dicintai kadang-kadang menyakiti hati kita membayangkan kayak gitu. Itu yang membuat hati kita itu lembut. Maka sering mencontohkan kemarin, dan itu ada dalam kitab Fawaidul Mukhtarah Hujjat Ulul. Kita itu ada isi duit 1 miliar. Misal kalau usah hilang banyak hanya berapa? 50 juta. Tapi isi 1 miliar. Berarti sisanya berapa?
Nah, dihitung kayak apa di sama dia 50 juta. duit sama dia hilang 50 juta. Kadang-kadang sakit hatinya luar biasa. Tapi kirakan ya Allah, malam berbuat sama dia kalau suka bilang bakat sudah bisa. Tapi kirakan, padahal sisanya berapa? 950. Bini masih ada, rumah ada, anak sehat, keluarga utuh. Hilang 50.000, kadang-kadang tak pikir sakit hatinya luar biasa. Nah itu dicontohkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Kayak apa? Kena mati, tabayang semua akan ditinggalkan, harta ditinggalkan, rumah ditinggalkan, bini ditinggalkan. Bagaimana gelisahnya kita kepada sahabat Allah. Dan apa yang kita miliki, wahbib masyarakat bainaka, mereka dulu cintai barang yang kamu cintai, pasti akan berpisah dengan dia. Ini hari ini lebih sertifikat rumah dan rami. Suatu saat sertifikat itu akan berpindah kepada ahli waris. Karena ahli waris itu meninggal akan berpisah lagi kepada ahli waris. Akhirnya mungkin rumah itu dimiliki orang lain. Jadi kalau mengingat yang kayak itu tuh, rasanya rugi menjadi dunia menghalalkan segala macam cara. Untuk apa sedih kalau makal? Untuk apa sedih kalau korupsi? Untuk apa sedih kalau mengambil hak orang lain? Semua akan kita tinggalkan. Yang kasihannya apa? Ini jangan tersinggung. Berhemat mengerimit mobil, belum lagi lunas mati. 2 orang pulang mobilnya, ya Allah ya Allah. Makanya dari yang bininya bawa wasiat dia bawa anak mayatnya dalam mobil itu kan jangan bantu ya. Iya Allah ya Allah. Maka kata Nabi, "Kafa bil mauti wa'idan." Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi diri. Jadi cari ilmu itu yang pertama tadi melembutkan hati kita, membuat kita jujur dengan dunia, membuat kita senang dengan akhirat. Yang ketiga, yang selalu mengingatkan kepada kematian, karena kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap mudah kita meninggal husnul khatimah. Lalu lagi cari ilmu itu apa? Al-ma'rifati laka uyubik wa nafsik. Cari ilmu itu apa? Yang mengetahui tentang aib diri engkau dan kekurangan diri. Insya Allah kita sambung itu yang akan datang. Ada, tapi insya Allah ada yang begitu. Masuk ini silahkan pertanyaan. Langsung pertanyaan atau langsung jawaban. Lakukan daerah gimana paham? Lakukan nanti. Apa yang perlu nih? Kadang-kadang udah jalan ada yang ke belakang, dia udah termasuk di depan itu. Waalaikumsalam. Memang yang afdal itu salat itu bagi laki-laki itu yang afdal saf awal itu afdal. Munyakawa ambil saf awal. Dan yang kedua, perhatikan penting. Kalau urusan akhirat itu kada usah menyuruh orang, kita yang lebih utama. Beda kalau urusan dunia itu menjelaskan begini contoh. Ini misal ulun berduduk di bis duduk. Ada orang tua berbinian atau lelakian, ada orang tua
Jadi dia ulut kil atau mang dia duduk kajian berdiri itu disuruh. Artinya mengalah untuk urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, kalau ada saf yang kosong maju baru bisa. Kalau urusan akhirat urusan orang lain kita yang maju. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia apa? Utamakan orang lain. Ya, tadi contoh yang kita tadi, tapi urusan akhirat kosong maju. Cuma kadang-kadang kalau pian pacangan kada bisa mengganti imam, jangan di belakang imam. Itu aja. Karena belakang imam ini kalau bisa orang yang bisa mengganti imam kira-kira. Kan imam kan orangnya anak pakantut kan tidak tahu. Kan dia datang tiba-tiba kadang-kadang tanpa diundang. Tapi kalau imam ada sanggup juga. Tapi yang di belakang. Cuma kadang-kadang pas dia orang kadang-kadang pakutan dia di muka itu kadang-kadang lah. Imam juga kada paham. Kenapa imam kada paham? Bila tuntung wirid, ya mikrofon di dulu. Maaf enggak kawan. Ya kan semua yang haji bisa baca doa, betul tidak? Sudah tersinggung lah. Kalau semua yang Tuhan bisa baca doa. Makanya imam menunggu mikrofon di kihi orangnya. Imam itu kayak apa? Kalau diambil salah. Makanya imam menghadapi lagi ya itu yang pisau ini berdiri sedikit. Kalau ada bahaya, maksa ya. Jadi memang bagusnya apapun urusan akhirat kita yang menyuruh orang kita yang abdalnya adalah bisa mengkekanakan jangan diangkat di muka, menekau ke belakang kecuali ada abadnya. Karena kan kekanakannya tahu dia kalau mengkekanakannya aman dia ada apa? Kita dapat kekanakan legasin itu belakang imam mau pulang. Apa kan diulahnya? Nah di belakang itu ada sedang ayo langsung ya alhamdulillah. Ada yang lain sudah. Ada. Oh, ada. Boleh yang lain masyarakat aja boleh dong. Asal yang nyaman ya. Jangan beda. Assalamualaikum Ustaz, ini amal untuk wanita yang bagus untuk saat datang bulan sebagai bekal kita menghadapi kematian. Oh, amalan datang bulan. Amalan pas datang bulan. Amalan pas datang bulan katanya. Oh, dulu kebetulan ada pernah. Ada amalan datang bulan, ada misalnya ada catatan pengajian Tadbirul Muslimin ada. Kalau orang waktu datang bulan itu apa yang dibaca yang paling afdal? Kan datang bulan ini yang kada boleh hanya pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga baca Quran, yang keempat masuk ke dalam masjid, yang kelima puasa, yang keenam melakukan hubungan suami istri yang ada. Yang lainnya kan boleh, salawat boleh, zikir boleh, tasbih boleh. Kalaupun kan ada amalan yang khusus boleh kita baca salawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ayo boleh. Jadi masalah. Bahkan boleh dia membaca Al-Quran dengan niat zikir. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Anak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ada kan? Al-Quran. Tapi bagi orang haid boleh niatnya niat zikir. Mendengar orang meninggal dunia atau masuk orang rumah sakit, si anu masuk rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum mati lagi ya? Mati katanya. Ini musibah dari mati nanti. Innalillahi. Al-Quran juga. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Boleh
boleh niatnya niat zikir. Atau anak naik sepeda motor, pembacaannya Allahumma ya maha subhanalladzi sakhkhara lana. Pembacaannya subhanalladzi sakhkhara. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi itu bisa. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu Al-Qur'an. Tapi kalau dia zikir, dia orang itu boleh aja pembacaan. Niatnya niat zikir asal dia baca Al-Qur'an dulu. Hendak kuring baca bismillahirrahmanirrahim boleh. Jadi masalah. Makan haid beliau minum beliau haid boleh, salawat boleh, tasbih boleh, zikir boleh. Tapi ada bacaan yang khusus, ada urutan hafal. Belum ada pernah menghafal itu. Ada bacaan khusus belum ambil ke dalam sebuah kitab dan belum pernah menuliskan ibu-ibu pengajian Tabligh Muslimin hari Sabtu. Mungkin di Nurun ada tulisannya mungkin lah. Kalau di Nurun naik alhamdulillah. Belum jangan. Silahkan ada yang lain. Ada lain. Silahkan. Yang kisah Ini pertanyaan Ustaz, ciri-ciri rezeki yang berkah itu seperti apa? Pertama, berkah itu apa sih definisi berkah dulu? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada yang mengatakan definisi berkah itu tajridul bid'ah, bertambahnya ketaatan. Kalau kita mengambil pedoman bahwasanya berkah itu adalah bertambahnya kebaikan, tentu pertama rezekinya halal. Yang kedua, rezeki ini membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita lebih mampu, lebih bermanfaat bagi orang lain, membuat kita lebih beribadah kepada Allah. Itulah rezeki yang berkah. Kamu makin sugi, makin kadang sembahyang, makin sugi, makin bermaksiat kepada Allah, makin sugi, makin lupa kepada Allah. Itu yang sering kita sampaikan. Boleh jadi itu adalah istidrak, anjuran daripada Allah agar kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati, termasuk mulut, hati-hati. Mau selama ini awal sehat, tapi kesehatan ini digunakan untuk maksiat kepada Allah. Boleh jadi kesehatan itu anjuran daripada Allah, bukan anugerah yang Allah berikan. Kenapa? Untuk kita lebih jauh daripada Allah. Kalau hari ini rezeki kita menjalankan dunia ini nyaman, kita ambil, tapi mohon maaf membuat kita bermaksiat kepada Allah, lupa dengan Allah. Boleh jadi itu adalah istidrak anjuran daripada Allah. Makanya ulama dulu kalau dapat rezeki itu selain dia bersyukur adalah segelisah kalau ya apa yang dia dapat bukan rezeki tapi istidrak dan anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang lain silakan. Yang lain silakan. Ada saya. Silakan. Yang nyaman pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya tentang diri rahmatnya ini. Kalau mendengar suara Ustaz tidak tinggal. Silakan. Pertanyaannya ini sudah bertahun ditanyakan tapi di Facebook kemarin orang bertanya apa hukumnya kita membatalkan sholat? Misalnya Allahu Akbar baru hanya sampai baca bismillah baru membatalkan. Nah, tanpa sebab apapun apa hukumnya? Itu yang pertama. Nah, karena ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya haram membatalkan sholat kita. Haramnya ini apakah sama kadarnya dengan kita misalnya meminum minuman keras? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun paham pertanyaannya, cuma tidak paham. Kenapa ini membatalkan? Ada sebab. Orang membatalkan itu kan pasti ada sebab. Kali ini Allah kan kali gini. Oh boy, kali aneh. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Pertama, tentu arti haram itu begini: bila dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Tentu kadar dosanya beda dengan minum khamar, beda dengan makan riba, beda dengan berzina, beda. Haram itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kalau kalian sebab memang ada
Yang boleh membatalkan salat itu pun wajib hukumnya membatalkan salat kalau dipanggil orang tua, itu pun kalau salat sunat, bukan salat fardu. Kalau salat fardu tidak boleh. Allahu Akbar. Kalau terus yang sunat, Allahu Akbar. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Hei, gimana? Maka boleh bila teruskan haram. Kenapa? Dari utama orang tua dan mengerjakan sunnah. Tapi kalau sebagai yang wajib, Allahu Akbar. Gimana? Ada boleh membatalkan. Kenapa dari utama Allah dan mulia dari aneh itu. Allah sudah jadi gitu. Nah itu mungkin kayak ragu-ragu terus, kayak ragu-ragu. Oh kalau ragu-ragu nggak apa-apa. Ragu-ragu itu lain lagi. Pernah belum lihat di samping dulu ya, beri Allah Akbar, terus Allah Akbar lagi. Nah itu yang ditanyakan. Oh itu. Kalau itu ada haram, itu ada haram. Itu namanya waswis. Waswis. Usul. Allah. Wah sudah naik pesawatnya mau boleh pulang. Itu nggak apa-apa. Ngarannya waswis. Dan gunanya isi kawan kuburan. Orangnya alim kata alim gawas mengaji kalau dulu di pemanti itu mengaji kitab berkenal kitab. Cuma kasihan mungkin lah itu waswis ini itu mau kudu yang mulai kerja ke arah sana. Waswis kurang terus. Jadi bila sembahyang itu Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini memikut penguntung. Alhamdulillah. Kasihan. Tapi yang penyarikan dulu di kurang perbaikan. Ini maka takbir Allah bagaimana sampai jauh. Nah ini namanya waswis. Bahkan ada orang datang ke rumah mulut mandi wajib. Ini orang pengantaranya. Bilanya mandi wajib itu mulai jam 4 bisa jam 5 setengah 6 gitu. Ini serius, ini akan waswis. Asal ada sa itu ada. Kayak apa tuh obatnya? Hati-hati itu kadang-kadang timbul. Maka obatnya apa diyakini itu sah mandi selesai. Jangan ikuti bisikan. Bila ikuti esok ragu lagi. Dan mayubu ila malayu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau itu ada bapak mengatakan itu apa namanya waswis. Dan itu ada di kehendakinya sama baca untuk. Jadi yang lain menutup biar pertanyaan. Bulian. Nggak bertakun ya udah. Selajurakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya masalah tentang kita itu dari yang kewajiban yang masalah 3 macam itu kita belajar tentang bagaimana cara untuk kita mempelajari ilmu kebersihan hati yang masalah tasawuf tadi yang 3 macam, salah satunya dari tasawuf. Dari sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama, kalau perlu sampaikan minggu kemarin, asyariatu kasabilati wa tariqatu kalbahri wal haqiqatu kaduril bahri. Syariat itu seperti kapal, syariat itu seperti lautan, hakikat itu seperti mutiara yang ada dalam lautan. Memang yang paling berharga itu adalah mutiara. Tapi mutiara ini tidak akan bisa diambil tanpa adanya laut. Laut tidak akan bisa diseberangi tanpa adanya kapal. Maka syariat, tarikat, hakikat itu ketiga-tiganya saling melengkapi dan wajib dituntut. Cuma apabila orang hanya mengaji syariat, itu pasti hambar. Kenapa hambar? Ibarat
maka harus mengerti tasawuf. Tasawuf itu intinya adalah merasa diri kita yang paling hina, merasa diri kita tidak ada apa-apanya. Bagaimana cara mengajinya? Ya, kalau majelis ilmu dan ada ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang dunia. Jangan sekira kita ini jangan kita pegang dengan amal kita ya. Rasa ahli ibadah itu sudah salah. Dikaji ya ilmu dari yang lain. Menutup dalam Guru izin bertanya, hukumnya kredit emas dan emas digital. kredit emas ada apa? Emang ada akadnya kayak di PSI itu ada akadnya. Ada begitu salah. Misalnya yang 1 ton kan, kredit tidak apa-apa. Yang misalnya 50 gram harganya demikian, dibayarnya per bulan misalnya 8 juta sekian sampai lunas. Masalah emas di belakang ada masalah. Itu kalau lihat di BSI itu ada kredit emas. Jadi kalau yang paling boleh kredit emas. Mas. Mas kalau boleh. Mas Tijo, Mas Toyo, Mas Tejo boleh. Boleh gitu Mas Toyo. Nah kalau emas digital nggak paham apa maksudnya. Tapi kalau mengenai emas, dia anak para emas 100 gram ada duit langsung dia kredit di bank di BSI artinya sistemnya syariah. Boleh nggak boleh jadi masalah dan ada fatwa ulama di situ. Itu aja boleh. Nah kita juga minta maaf untuk salah bicara bercanda kalau berlebihan dan lain sebagainya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi